Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa alayhi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Thumma assalatu wassalamu atammanil akmalani daimani mutalazimani ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah tidak pernah berhenti memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Bagaimanapun banyaknya maksiat kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita perbanyak pula kita ucapkan, kita sampaikan kepada Habibuna Nabiyuna Qa'idul Muslimin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pula kepada para istri beliau, kepada para sahabatnya, yang mana salawat tersebut kalau kita ucapkan akan sampai kepada kita juga selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan materi yang akan kami sampaikan, sesuai dengan evaluasi yang disampaikan oleh Kepala Divisi Tahfidz tadi, beliau mendahulukan tahsin sebelum menghafal Al-Quran, memperbaiki tajwid, makhraj, cara mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, karena ini memang adab terhadap Al-Quran. Sudah semestinya tidak boleh kita mulai menghafal Al-Quran sebelum memperbaiki bacaan kita, karena ini merupakan adab terhadap Al-Quran. Dan adab yang kita akan bahas nanti akan mempengaruhi hafalan kita semua, apalagi anak-anakku yang sudah menghafal di sini. Di zaman sekarang mungkin akan muncul pertanyaan, ya, bagaimana kalau ada imam banyak hafalannya tapi bacaannya, tajwidnya kurang bagus? Di zaman sekarang pertanyaan ini mungkin akan muncul, tapi di zaman dahulu pertanyaan ini mustahil akan muncul, karena orang yang pantas menjadi imam sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ahu di kitabillah, yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya di zaman dulu sudah pasti bagus bacaannya. Karena adab terhadap Al-Quran tidak boleh mulai dihafal sebelum bagus cara membacanya, bagus tajwidnya. Dan secara sederhana, orang yang sudah bagus tajwidnya tidak usah melagu-lagukan Al-Quran, walaupun melagukan lebih bagus. Tidak usah melagukan Al-Quran, sudah enak didengar. Bisa dijamin itu kalau tajwidnya sudah bagus. Tentu
tajwidnya bagus dan bagus lagunya, itu lebih baik lagi. Karena sebagian ulama memasukkan lagu dalam tafsir warattilil Qur'ana tartila. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tujuan kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak pahala. Karena ujung dari perjalanan kita itu hanya dua. Ya, kekal di neraka atau abadi di surga. Perjalanan kita ujungnya cuma itu saja. Dan yang menentukan perjalanan hidup kita di dunia dengan memperbanyak ibadah kita. Dan ibadah kita diterima, dan ini sudah sering kita dengar semua, tentu dengan dua pondasi atau dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, ya. Lawan ikhlas tentunya kalau dari segi pengertian, dari segi definisi, ikhlas adalah beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan ibadah bukan karena Allah, ingin dipuji, ingin dilihat, sudah tentu itu tidak diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ittiba' as-sunnah, ya, atau ittiba'ur rasul, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun dia sudah ikhlas dalam beramal tapi tidak sesuai contoh, tidak diterima juga. Ya. Jadi harus ada teladannya yang harus kita tiru, baru amalan itu diterima. Contoh ini, ya, sunnah ini harus kita pelajari. Dipelajari baru bisa kita amalkan. Itulah kenapa mempelajari agama kita itu sangat penting. Bahkan orang yang mau belajar agama sedikit demi sedikit, Allah cap dia sebagai orang yang akan diberikan kebaikan terus menerus. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah ketika menghendaki kebaikan ke seseorang, maka Allah akan pahamkan orang tersebut, jadikan orang tersebut akan terus menerus belajar agamanya. Pemahaman terbalik dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau Allah tidak mengizinkan atau orang tersebut, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan ke orang tersebut. Sederhananya seperti itu. Jadi lihat ke diri kita. Kalau kita malas-malasan dalam belajar agama kita sendiri, bisa jadi Allah tidak menghendaki kebaikan kepada diri kita. Dan hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Istahduni fa'ahdikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah hidayah, aku akan berikan. Jadi tidak ditunggu. Caranya mendapatkan hidayah diantaranya menuntut ilmu, belajar. Kalau kita belajar agama kita, berarti saat itu Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Sekali lagi, pemahaman terbaliknya, kalau kita malas-malasan, berarti Allah saat itu tidak menghendaki kebaikan kepada diri kita. Namun poinnya yang banyak dilupakan, sebelum kita belajar agama kita, sebelum menuntut ilmu, yang hilang bahkan di dunia pendidikan saat ini adalah adab. Ini yang banyak sekali hilang, padahal ini yang paling penting sebelum menuntut ilmu. Belajar adab dulu. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama di zaman terdahulu,
itu bisa puluhan tahun belajar adab dulu sebelum mereka menuntut ilmu. Itulah sering kita lihat di kitab-kitab hadis, al-adabu qabla al-ilm. Adab dulu baru ilmu. Dalam sebuah asar disebutkan, salah seorang ulama berkata, Abdullah ibn al-Mubarak, saya tidak akan merasa kecewa dan tidak merasa sayang ketika saya melewatkan bertemu dengan orang yang banyak ilmunya dari sisi dunia dan akhirat. Tidak merasa kecewa. Beliau mengatakan, tapi saya akan kecewa berat dan merasa sangat sayang kalau melewatkan bertemu dengan orang yang tinggi adabnya. Sejalan dengan itu, orang yang beradab biasanya tinggi ilmunya, tapi tidak semua orang yang tinggi ilmunya beradab. Itu beda jauh. Agak aneh memang, kenapa yang justru banyak belajar adab. Kita lihat Jepang. Walaupun sebagian adab mereka tidak sejalan dengan syariat karena mereka memang bukan beragama Islam kebanyakan. Tapi anak SD di Jepang itu dari kelas 1 sampai kelas 3 atau 4 SD, mereka tidak diajarkan teori dulu, tetapi mereka diajarkan adab terlebih dahulu 3 sampai 4 tahun. Adab dulu. Hasilnya apa? Lihat bagaimana kecerdasan anak-anak Jepang sekarang. Luar biasa cerdas. Saya sempat melihat beberapa video di YouTube untuk membuktikan itu, dan memang benar. Bahkan itu diperagakan supaya mereka paham dengan adab. Ada orang yang sedang, mereka ini peragaan ya di sekolahnya, orang-orang yang sedang membersihkan di tempat sampah. Kalau di kita mungkin disebutnya tukang sampah atau petugas kebersihan. Tidak. Di Jepang mereka menyebut orang-orang tersebut petugas kesehatan. Adab mereka terhadap orang yang membersihkan. Ketika ada orang yang membersihkan, diperagakan di situ. Sebagai contoh saja, anak-anak kecil yang lewat di situ disuruh pelan-pelan jalan di sampingnya dan disuruh tunduk. Dalam agama kita tidak boleh, tapi ini adab. Ya. Sebagai contoh bahwa kita harus mengajarkan adab, bukan ditiru adabnya secara fisik seperti itu, tidak. Karena dalam Islam ada adab tertentu yang harus kita ajarkan. Hasilnya apa kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu? Lihat hafalan mereka bagaimana kuatnya. Di bawah 10 tahun sudah tidak terhitung berapa banyak hafiz Quran di bawah 10 tahun. Ulama terdahulu bukan ratusan hadis, bukan ribuan hadis mereka hafal, ratusan ribu. Itu semua karena apa? Karena adab dulu. Kalau kita bertanya, apa sebenarnya pengaruhnya adab terhadap ilmu? Di dalam adab lahir sebuah berkah. Berkah ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Barokah, al-barakah. Kalau kita artikan berkah atau al-barakah secara bahasa, maka maknanya adalah as-sabatu wan nama. Sesuatu yang stabil, konstan, bahkan bertumbuh. Maksudnya apa? Paling minimalnya itu dia stabil, tidak turun. Paling baiknya dia terus tumbuh. Jadi orang kalau ada berkah dalam ilmunya, paling minimalnya ilmunya itu stabil, tidak turun. Dan paling baiknya ilmunya bertambah terus. Itu positif dari sebuah adab. Sesuatu yang lahir dari sebuah adab itu adalah berkah.
Jadi kalau anak-anakku sekalian mau kuat hafalannya, ya, di antara yang harus kita lakukan, beradablah kepada guru-gurunya, ustadz-ustadznya, beradab kepada kedua orang tuanya, beradab terhadap Al-Quran, beradab terhadap teman-temannya, bapaknya, ibunya. Itu bisa lekat hafalannya. Karena inilah metode pertama orang-orang di zaman dahulu, ulama-ulama kita, rahasia mereka kenapa hafalannya cepat masuk, susah hilang. Adab mereka tinggi. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Kalau sahabat dalam majelis ilmu dengan Rasulullah, digambarkan itu mereka seperti patung. Bahkan dalam riwayat disebutkan, kalau ada burung yang sedang hinggap di kepalanya, itu burungnya tidak akan terbang, saking tenangnya mereka ketika mendengar Rasulullah SAW dalam sebuah majlis. Kalau secara definisi, berkah artinya kebaikan yang banyak. Entah kita artikan kemana saja, berkah kepada di dalam harta, maka kebaikan yang banyak di dalam harta. Kembalikan ke makna awalnya tadi, harta itu akan tetap stabil, bahkan cenderung naik. Itu makna berkah. Kalau hartanya berkah, umurnya berkah, amalannya akan paling minimal stabil, paling baiknya akan terus bertambah. Itulah berkah, ya. Dan adab di dalam syariat kita itu ada dua. Yang pertama, adab tabi'i, atau adab yang memang fitrahnya kita sudah tahu kalau itu adalah sebuah adab. Jadi tidak kita pelajari, kita sudah tahu kalau itu adalah sebuah adab. Misalkan tidak mencaci maki orang, tidak menghina, tidak mengganggu, dan lain sebagainya. Secara fitrah, secara naluri, kita tahu bahwa itu adab. Namun ada adab yang syariat kita pelajari, yang syariat kita ajarkan dan harus kita pelajari. Tidak bisa kita tahu itu adab kalau kita tidak pelajari. Contoh, walaupun ini sulit ditiru, sebagian adab sulit ditiru karena ini adab tingkat tinggi. Rasulullah SAW kalau dipanggil itu tidak pernah menoleh. Kalau dipanggil, maksudnya apa? Rasulullah kalau dipanggil oleh para sahabat, ya Rasulullah, Rasul itu tidak pernah begini, tidak pernah begini ketika dipanggil atau begini, tidak. Rasulullah SAW kalau dipanggil, ya Rasulullah, itu semua badannya balik, tidak pernah kepala aja. Itu adab yang tidak bisa kita tahu kalau itu adab kalau kita pelajari. Dipelajari baru ditahu kalau itu adab. Jadi Rasulullah kalau dipanggil, ya Rasulullah, itu balik satu badan, tidak pernah kepalanya. Rasulullah kalau bersalaman dengan orang, itu tidak pernah Rasulullah lepaskan diluan tangannya, tidak pernah. Bukan berarti semuanya harus meniru itu, tidak akan lepas-lepas tangannya kalau begitu. Maksudnya apa? Kalau kita tiru Rasulullah, akan ada feeling ketika kita berjabat tangan dengan orang berlama-lama, itu kita akan merasa lebih dekat dengan orang itu. Bahkan di hadis yang lain, kalau kita bersalaman dengan seseorang, maka dosa-dosa kita berguguran, tergantung dengan lamanya kita bersalaman, berguguran. Ya. Jadi banyak sekali adab, ya, yang harus kita pelajari dan ajarkan kepada anak-anak kita, karena ini sangat penting. Dan ini sudah banyak hilang di dunia pendidikan. Jangankan di sekolah-sekolah umum, di sebagian pesantren saja mungkin hal-hal mengenai adab itu sudah kurang diajarkan. Kurang diajarkan, bagaimana mau dipraktekkan. Dan adab bagi para orang tua, jikalau ingin memberitahu anaknya, itu tidak cukup dengan menyampaikan. Adab itu bisa ditiru oleh anak kalau kita mencontohkan. Tidak akan bisa kalau kita cuma bilang, "Nak, kalau ada orang harus begini." Ada orang kalau mau lewat harus misalkan tabe dan lain sebagainya.
Tidak cukup dengan penyampaian. Memang harus ada teori, tapi harus dicontohkan, diajarkan berulang-ulang dan terus-menerus, sehingga adab itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah anak-anakku sekalian dalam menghafal Al-Quran itu akan cepat masuk, sulit untuk hilang. Karena anak-anak dalam menghafal atau siapapun dia itu banyak variasi. Ada yang gampang masuk, gampang juga hilang hafalannya. Ada yang susah masuk, susah hilang. Ada yang sulit masuk, gampang hilang. Ada yang ini paling bagus, yang gampang masuk, sulit hilang. Dan sekali lagi, ini bisa kita dapat, anak-anakku sekalian, kalau kita perbaiki adab kita. Dan ini bukan lagi suatu teori yang harus kita kaji lagi. Ini sudah terbukti dari zaman dahulu para ulama-ulama kita. Jadi tujuannya adalah mencari berkah. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali athar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Contoh bagaimana orang-orang terdahulu mendahulukan adab. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, salah seorang ulama datang ke majelis ilmu, ke syekhnya. Itu hanya niat belajar adab dulu. Di dalam majelis itu tentu saja kajian ilmu, tapi dia datang niatnya, saya mau lihat adab yang ada di dalam majelis itu dulu. Itu tujuan awalnya dia datang. Tapi beliau mengatakan, tanpa saya sadari, semua apa yang syekh saya sampaikan, kata beliau, itu masuk dan tidak pernah hilang, kata dia. Padahal dia niatnya datang di awal hanya untuk belajar adab saja. Mau lihat apa adab yang terjadi dalam sebuah majelis. Karena memang dalam majelis ilmu pasti ada adab, ya. Misalkan itu kenapa kita melihat orang yang mau keluar dari sebuah majelis angkat tangan dulu, izin. Itu kan sebuah adab, ya. Tidak mengobrol misalkan ketika majelis ilmu sedang berlangsung, itu kan sebuah adab. Dan hasilnya sesuai dalam riwayatnya, hanya ingin belajar adab, tapi semua apa yang disampaikan syekhnya tidak hilang, ada di kepalanya semua. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pembahasan awal kita. Karena ini yang kami sampaikan hanya sebuah dorongan. Kalau untuk Bapak dan Ibu, ayo kita mulai belajar lagi tentang agama kita, apa saja adab-adab yang agama kita ajarkan. Karena banyak sekali di dalam rumah tangga misalkan. Bukan bermaksud untuk riya. Sebagian pasangan menganggap bahwa mereka sangat dekat satu sama lain. Mohon maaf ini mungkin agak kasar ya. Mereka merasa bahwa mereka ini hubungan yang dekat mungkin kalau mereka dalam hubungan itu sudah dalam hubungan rumah tangga itu sudah tidak merasa
Tidak ada yang mengganjal kalau mereka buang angin satu sama lain di hadapan pasangan, prat-prat di depan pasangannya. Mungkin mereka akan mengatakan sebagian ya, ini hubungan dekat nih, tidak ada nih lagi istilahnya penghalang antara kita. Padahal itu adab. Bukan untuk ria, demi Allah saya tidak pernah melakukan itu secara sengaja. Saya sudah menikah dari 2016, tidak pernah saya lakukan itu di depan anak istri saya secara sengaja. Kalaupun keluar itu secara tidak sengaja. Karena ini sebuah adab. Apa yang terjadi kalau kita lakukan itu dan menganggap hal biasa? Anak akan meniru. Dan itu akan dibawa ke kelasnya. Oh, ini hal biasa kok, orang tua saya sering lakukan di rumah. Nah, kerja di kelasnya, padahal itu tidak beradab terhadap teman dan gurunya. Hal sepele ini saja kita bahas, itu sudah bisa mengganggu keberkahan ilmu anak-anak kita terhadap Al-Quran dan yang mereka pelajari. Ini baru satu contoh kecil saja, belum contoh-contoh yang lain ya. Belum contoh-contoh yang betul-betul bahwa itu adalah sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam keluarga tetap ada batasan aurat dan itu adalah sebuah adab. Bahkan seorang anak tidak boleh asal masuk ke dalam kamar orang tuanya secara langsung. Tidak boleh, walaupun kamar orang tuanya. Itu adab. Izin dulu. Tapi inilah yang hilang karena memang sudah tidak pernah diajarkan. Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Tapi hilang karena memang tidak pernah diajarkan. Memang di dalam mahram sebagian boleh melihat aurat kita, tapi yang khusus mahram saja yang boleh lihat. Karena walaupun mahram ada aurat yang tidak boleh dilihat. Dan itu merupakan sebuah adab juga. Dan masih banyak sekali adab yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu pada kesempatan kali ini. Karena memang pada materi kali ini tujuan kami menyampaikan ini adalah untuk mari mulai mempelajari yang mana adab yang diajarkan dalam agama kita. Baru kemudian kita, anak-anakku sekalian, praktekkan atau bapak dan ibu sampaikan ke anaknya dan contohkan. Sekali lagi, tidak akan bisa terwujud adab kalau kita tidak contohkan. Anak akan bilang, bapak atau ibu saja tidak lakukan. Nak kasih tahu sedikit tapi tidak nak kerja, tidak akan ditiru. Jadi cara terbaik mengajarkan kepada anak kita, pelajari, pahami, contohkan. Dan anak tidak akan bisa mengelak karena kita sudah contohkan. Bahkan ini yang sering saya galakkan mengenai masalah adab. Bahkan ketika pertemuan dengan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Maros, mereka sibuk mencari metode bagaimana supaya anak cepat masuk pelajaran di kepalanya, sulit keluar. Bikin metode ini, bikin metode itu. Saya sampaikan kepada mereka, Pak, lihat bagaimana ulama-ulama kita terdahulu. Tidak kekurangan metode. Bukan metode yang mereka pikirkan, tapi bagaimana hafalan mereka, lihat. Bagaimana hasilnya. Silahkan cek sendiri. Yang mereka kedepankan adalah adab. Silahkan cari metode, tapi jangan lupakan itu adab. Bahkan nomor satukan itu adab sebelum ilmu. Dalam alhamdulillahnya beliau mengatakan siap, ini akan kita jadikan, kita masukkan ke dalam materi mereka. Dan setiap saya menyampaikan materi di pesantren-pesantren manapun, kalau ada anak didik, murid di sana, maka yang saya sampaikan adalah materi ini dulu. Karena ini sangat penting bagi kita selaku orang tua dan bagi semua para santri sebelum mereka mulai menuntut ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah setengah jam berlalu dan kami rasa itu waktu yang cukup, walaupun masih banyak
dalil atau athar yang bisa kami sampaikan mengenai adab, namun memang batas fokus seseorang itu hanya, kalau kita lihat penelitiannya, hanya 20 menit, 15 sampai 20 menit atau maksimalnya 30 menit saja. Dan Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian sudah ada di sini sudah 1 jam lebih mungkin. Oleh karenanya kami cukupkan sampai di sini. Jikalau ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, mohon koreksinya, atau silahkan di cross check lagi di kitab-kitab ulama-ulama kita, di sabda-sabda Rasulullah. Semoga bisa menjadi penyemangat kita, pemicu kita untuk mulai saat ini kita, anak-anakku sekalian, bisa meningkatkan adab kita terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita, terhadap Al-Quran, terhadap teman-temannya. Begitu juga dengan para orang tua mencontohkan kepada para anaknya mempelajari lagi adab-adab yang diajarkan dalam agama kita. Semoga dengan itu kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, yang mana ilmu tersebut semoga bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.